Shalom, saya Esther dan rekan saya Pak Saka. Kami dari mahasiswa IAKN Kupang Pasca Sarjana Prodipak akan membahas analisis kritis terhadap kenakalan pelajar. Pelajar adalah seorang yang berada pada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Di masa ini mereka mulai menyadari perlunya pemenuhan aspek sosial untuk mendapat penerimaan dan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Situasi ini bisa sewaktu-waktu memunculkan kesenjangan, sikap fanatisme dan vandalisme tidak wajar oleh pengikutnya. Masalah di atas merupakan jenis kejahatan di beberapa kota besar, tepatnya di halte, mal-mal, jalan utama, untuk memilih target yang kebanyakan adalah pelajar yang tidak bersekolah dengan mereka. Modus mereka dengan sengaja bertanya nama seseorang ke pelajar yang lewat, lalu merebut dan mengambil uang korbannya secara paksa. Bermodalkan senjata tajam, gear, rantai, alat pemukul, mereka memilih target untuk berbuat kekerasan. Pelajar mewariskan kebiasaan ini untuk junior kelasnya. Ketika mereka akan menjadi mahasiswa, mereka tawuran tidak hanya antar kampus, melainkan juga di dalam kampus. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai kaum pelajar ini. Pada satu sisi, remaja dianggap berpotensi karena sangat berenergi, berpikir tanggap, dan memiliki motivasi yang kuat. Namun, remaja juga dihubungkan sebagai pemicu keributan, permasalahan sosial, dan pertikaian. Berikut beberapa fakta dan probabilitas dari kenakalan pelajar. Menurut John Piaget, usia remaja masuk ke tingkat pemikiran formal operasional. Di tahap ini, anak muda membentuk hipotesa, lalu mencoba bermacam-macam bentuk problem solving dalam kesehariannya. Satu contoh bentuk penyelesaian persoalan dengan menuruti semua kewajiban kelompok, sekalipun aturan itu negatif, seperti tawuran. Kohlberg menggolongkan remaja berada di tingkat konvensional, di mana ia akan sadar akan hadirnya dorongan yang bukan dari dalam diri, melainkan teman-temannya. Menurut pandangan remaja, bergabung dalam tawuran adalah pilihan yang tidak salah. Menurut Erikson, remaja menuju keadaan kekaburan identitas. Hal ini memperkuat keingintahuannya tentang siapa saya. Kemudian Richard Logan menyampaikan pada kondisi ini, akibat kekaburan identitas menyebabkan suatu mekanisme pertahanan untuk meminimalisir kecemasan. Hal ini memunculkan identitas negatif seperti tawuran sebagai pelarian dari kekaburan identitas, pengganti kecemasan dalam diri. Saat ini remaja masuk jenis Dior atau kaum muda emas, yaitu hidup di era globalisasi. Terdapat dua karakteristik khusus dalam tahap ini, diantaranya keterbukaan dan kebebasan. Masa kini para remaja dimudahkan mengakses berbagai informasi, bahkan kini kebebasan juga cenderung tidak wajar. Orang lebih memilih melakukan demonstrasi dibandingkan membicarakan hal damai, menjadikan demokrasi yang anarkis, tata tertib dientengkan, dan nilai kebebasan menurun. Remaja kini memiliki pegangan moral yang kurang mampu dalam memfilter informasi dan mengatur kebebasan. Tanda adanya sifat-sifat kebiasaan untuk melakukan kekerasan dapat dilihat seperti tawuran. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa semua ini merujuk pada kegelisahan remaja. Gelisah disebabkan oleh perubahan psikologis yang belum didapat sebelumnya, sulit memahami, dan kekhawatiran ini disebabkan oleh keadaan sosiologis yang sangat dirasakannya. Perilaku kekerasan tidak dikehendaki siapapun, terlebih di lembaga pendidikan yang semestinya membereskan masalah secara edukatif. Tetapi tidak dipungkiri di sini tindak kekerasan kerap terjadi. Penyebab kekerasan dalam pendidikan, pertama, hukuman fisik sebagai konsekuensi pelanggaran. Ada juga wujud kekerasan fisik seperti pelanggaran nilai dan peraturan sekolah. Kedua, buruknya pemberlakuan sistem dan kebijakan pendidikan. Kurikulum hanya mengutamakan aspek kognitif dibanding afektif, menjadikan proses humanisasi tidak maksimal. Ketiga, lingkungan dan media massa yang kerap menampilkan ketidaksopanan dan tindak kekerasan. Keempat, perubahan perilaku masyarakat memilih menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Kelima, latar belakang sosial ekonomi. Berdasarkan perspektif sosial historis, adanya tawuran pelajar disebabkan oleh berkurangnya cultural sensitivity, seperti tingkatan budaya yang bergerak dari pribadi sampai tingkat mendunia. Berikut yang bisa diketahui mengenai tingkatan tersebut.
Di antaranya, pertama, level kepribadian diri atau self-personality. Pada dasarnya, manusia itu berbudi mulia, tetapi brainstorming yang disebabkan oleh penyebab eksternal memicu adanya perubahan diri ke arah positif atau negatif. Bahayanya bagi remaja yakni split personality. Peristiwa ini terjadi saat logika dan nurani bertentangan, seperti tawuran, di mana hati tahu itu akan menghasilkan perilaku negatif dan destruktif, namun pikiran dan emosi lebih mendominasi, mengakibatnya ketidaknyamanan masyarakat oleh aksi brutal pelajar. Kedua, level budaya, yaitu keluarga. Di sini kerap adanya beragam permasalahan akibat ketidakharmonisan keluarga, seperti broken home, telah berakibat fatal karena pelajar bisa mengalami mental yang rusak maupun rugi secara materi. Ketiga, level lingkungan sosial, contohnya sekolah. Adanya pengaruh pergaulan terhadap kemunculan, sifat dan kebiasaan di masa depan para pelajar. Keempat, level global dan lokal. Adanya sindrom keangkuhan di lingkungan pelajar yang ditandai dengan maraknya gengisasi, yaitu terbentuknya kelompok-kelompok yang bersifat ekstrim, tidak terelakkan. Upaya menelaah tindakan kasar dalam pendidikan yang mengkaji keadaan pendidikan sekarang, yakni kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal adalah faktor yang berdampak langsung dalam tindakan para siswa atau mahasiswa dan gurunya. Demikian juga tindak kekerasannya. Sedangkan kondisi eksternal merupakan faktor tidak langsung sebagai penyebab kemungkinan bertindak kasar dalam pendidikan. Pergaulan yang tidak wajar menjadi masalah yang sangat penting, khususnya di kalangan para siswa dan mahasiswa. Bentuk kenakalan pelajar lainnya yaitu menjadi preman. Preman tidak berasal dari orang tua, tetapi secara tidak langsung dari pergaulan bebas yang merupakan kondisi eksternal. Dalam penelitian perihal virginitas, beberapa mahasiswa Yogyakarta terlepas dari masalah dan realita kontroversi dalam penelitian ini, hasil penyelidikan tersebut menyatakan terjadinya perubahan pada pola pergaulan di lingkungan pelajar dan mahasiswa cenderung lebih bebas dan dapat menjadi penyebab kekerasan dalam pendidikan. Ada beberapa tokoh penting yang memberikan sumbangsi pemikiran pada analisis kritis terhadap kenakalan remaja. Yang pertama, Volkov. Menurut Volkov, kekerasan remaja merupakan hasil dari simbolisasi pertentangan terhadap bentuk hegemoni yang mendesak manusia secara eksistensial. Kedua, Erich Fromm. Menurut Erich Fromm, kekerasan remaja merupakan bentuk dari ketakutan dan keterancaman. Pelajar melakukan kekerasan karena selalu mengalami perlakuan hegemoni oleh orang dewasa melalui aturan normatif yang menekan para pelajar. Ada beberapa akibat tawuran antar pelajar, diantaranya: 1. Pelajar yang terlibat perkelahian bisa terluka bahkan meninggal dunia. Kedua, hancurnya sarana umum dan fasilitas pribadi, baik itu kendaraan, toko, serta fasilitas lainnya di tempat-tempat umum. 3. Mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah karena khawatir adanya serangan dari sekolah lain sehingga tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. 4. Pelajar bisa mengalami gangguan psikologi, diantaranya tidak fokus belajar, sering gelisah bahkan ketakutan. 5. Adanya intoleransi, sulit berdamai dengan orang lain, akibatnya berkurangnya nilai-nilai hidup sesama manusia di kalangan pelajar yang menjadi kekhawatiran guru-guru. Bagi Raymond Tabunan, pelajar yang melakukan kekerasan termasuk dalam salah satu wujud kenakalan remaja. Kenakalan remaja seperti perkelahian termasuk dalam dua ciri delinkuensi, yaitu situasional dan sistematik. 1. Dalam delinkuensi situasional, perkelahian disebabkan oleh keadaan yang mewajibkan mereka bertindak demikian untuk menyelesaikan konflik dalam waktu singkat. 2. Pada delinkuensi sistematik, pelajar yang mengikuti tawuran adalah anggota komunitas atau geng tertentu. Dengan demikian, solusi terhadap kenakalan pelajar, ada tokoh penting yang memberikan solusi dalam analisis krisis terhadap kenakalan remaja. Yang pertama, Piaget. Menurut Piaget, remaja harus diberikan kesempatan bertanggung jawab untuk dibimbing dalam berbagai bentuk penyelesaian konflik yang positif. Para remaja wajib dilibatkan dalam organisasi, misalnya OSIS,
ekstrakurikuler, keagamaan, Karang Taruna, dan beragam kegiatan aktivitas positif sehingga menjadi pribadi yang lebih dewasa. 2. Kohlberg. Menurut Kohlberg, dengan mempertimbangkan moral konvensional dan orientasi hukum dan ketertiban, remaja sesungguhnya dapat menunjukkan dominasi aksi-aksi penyesuaian yang positif. 3. Triarkara. Menurut Triarkara, sebenarnya pendidikan itu memanusiakan manusia muda. Dalam lembaga pendidikan, sebaiknya tidak mendesak belajar dengan beragam kewajiban yang tidak wajar. 4. Philomena Akudo berpendapat, orang tua sebaiknya menaruh perhatian dan mengembangkan kemampuan tiap anak, namun tidak dengan tugas yang melampaui kemampuan para remaja karena dapat merusak disiplin diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan remaja tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab guru bimbingan konseling, tetapi semua pendidik di sekolah dan para orang tua serta pemerintah. Jika berbagai bentuk penyelesaian di atas dapat diimplementasikan dan diaplikasikan, maka keadaan dikasihi dan dipedulikan yang dialami remaja tercipta adanya keharmonisan, kedamaian, soliditas antar pribadi, serta ketenangan yang indah. Tidak ada lagi kegelisahan sehingga remaja pemikirannya akan untuk tawuran tidak terjadi. Kita memerlukan generasi muda untuk membangun negara dan bangsa ini di masa depan. Sebagai orang tua, harus bertanggung jawab untuk menunjukkan kepedulian terhadap anak. Sebagai pendidik di sekolah, perlu memberikan moral pendidikan yang humanis, menarik minat dan kreativitas, demokratis, serta mengadakan ekstra kurikuler. Sebagai pemerintah, menyediakan fasilitas guna menunjang semua bentuk kreativitas yang ada di sekolah-sekolah. Demikian pemaparan analisis kritis terhadap kenakalan pelajar. Sekian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.